dong, walaupun mau gimana pun juga itu kan tetap ibu ya, jadi tetap harus berusaha untuk memperbaiki hubungan. Tapi kalau emang dari beliaunya belum mau, ya tidak bisa dipaksakan dong kalau seperti itu. Mungkin dikasih waktu dulu, abis itu baru nanti coba lagi. Belum, karena emang dia yang ngeblok aku sih, emang dia nggak mau kontakan, IG-nya aja ngeblok aku. Kalau ya legowo nggak sih sampai sekarang, ya udah jalanin aja yang ada gitu. Ya dijalanin aja, karena mungkin emang ini emang udah jalan takdir aku, ya emang harus disyukurin aja, nggak perlu dipusingin sih, nggak mau ambil pusing, ambil aja positifnya. Tapi apakah harus dikasih tahu? Kan enggak, gitu loh. Terus semua nih tiktokers pada bikin video kan. Itu tanggung jawab lo sebagai ibu. Sekarang saya balikin, tanggung jawab sebagai anak apa selain belajar? Gitu. Jangan dikit-dikit ibu yang disalahin. Tanggung jawab seorang ibu, ibunya ini sendiri loh cari uang. Pernah nggak kalian tahu aku minta tolong sama orang pakai belas kasihan menjual kesedihan? Mana? Gitu. Kamu nggak pernah show itu ya? Nggak ada. Kamu tahu kan? Mana ada, aku selalu semua berjuang sendiri. Pinjem uang sama orangku nggak pernah. Nggak ada uangnya sudah dijalanin gitu. Tapi alhamdulillah kedua anak ini askar karena selalu bawa rezeki yang berlimpah gitu. Kalau nggak ada dia, aku nggak tahu hidupku kayak apa. Makanya kalau ada yang bilang dikit-dikit materi, terus membesarkan anak tuh pakai apa kalau bukan pakai materi selain kasih sayang? Niki masih doain Loli nggak sih? Sampai detik ini, tadi pagi bangun sholat subuh pun masih kurang. Pada hari itu si wanita ini menelpon gue berkali-kali dan juga membagikan data mengenai lelaki yang membongkar aib dia di eksklusif. Tapi betapa terkejutnya gue setelah gue tahu bukti yang dia berikan kepada gue itu adalah hoax. Sedikit info bahwasannya klarifikasi yang kemarin gue upload itu sangat amat gue perhalus karena dari pihak si wanita ini meminta gue untuk menjelek-jelekan Mail dan juga memberikan banyak spill mengenai keburukan ibunya. Saya tega. Ya, dari saya mengandung udah saya gugurin. Saya nggak pernah gugurin kandungan ya. Anak semua saya jadiin, saya rawat. Merawat anak itu kewajiban saya karena saya memilih untuk membesarkan anak dibanding menggugurkan anak. Paham? Otak kalian dipakai netizen. Dia yang berulah, kok gue yang disangkut pautin. Banyak yang bilang mengurus anak itu kewajiban. Memang siapa yang bilang bukan kewajiban? Kewajiban. Nah, kewajiban anak tuh apa? Setelah dirawat sama orang tuanya, kewajiban anak apa? Nah, kalau dibalikin kayak gitu gimana? Saya loh merawat dari orok, dari kandungan. Saya yang merawat sendiri. Ini gara-gara bermasalah sama Mahil, gue dibawa-bawa. Waktu saya rawat ya, itu anak bersih ya, bersih, terawat, masih perawan, nggak bawa kabur uang orang, terjamin hidupnya. Mau apa tinggal minta. Saya lebih memilih mengurus dua anak yang masih polos dibanding ngurusin anak durhaka. Dari lubuk hati yang paling dalam, gue meminta maaf banget sama Mail dan juga sama Kaniki karena mereka berdua ini jadi kebawa-bawa, dianggap mereka ini orang yang jahat. Padahal kalau kalian tahu ya, Mail ini deket banget sama keluarganya Kaniki, bahkan sering banget dititipin, Mail titip Loli ya, kalau ada apa-apa tolong kamu maju. Dan semalam pada saat gue teleponan sama Mail itu dia ngebuka semuanya, dan kalau kalian ngikutin drama ini semua dari tahun lalu, segalanya akan terasa make sense. Dan ya udah, Kaniki dia tuh ibunya, dia yang paling tahu anaknya, dan juga Mail dia itu udah ngomong Loli dari umur berapa tahu, jadi dia udah tahu banget busuk-busuknya. Sekali lagi gue minta maaf sama Kaniki dan juga Mail, bener-bener mereka jadi kebawa-bawa dan ikutan dihujat. Intinya dari pihak mereka itu udah capek banget guys sama si wanita ini, dan sekarang mungkin ya udahlah, biarkan sosial media yang mengurus si wanita ini. Mohon maaf ya, ini juga mungkin salah satu alasannya ternyata si wanita ini lagi sepi endorsan ya. Jadi mungkin gue dijadikan perantara untuk nge-up kasus dia biar endorsannya makin banyak. Jadi gitu caranya. Loli sebut Nikita Mirzani biang masalah bukan Fadel, egois dan keras kepala. Perseteruan Loli dan Nikita Mirzani tampaknya masih belum menemukan titik terang. Seperti diketahui, hubungan Loli dengan Nikita Mirzani masih belum membaik. Berniat ingin memperbaiki hubungan, namun niat Loli justru tak mendapat respon baik dari Nikita Mirzani. Di tengah perseteruan keduanya, Loli mengaku sudah berusaha memperbaiki hubungannya dengan Nikita Mirzani. Loli mengungkapkan hubungan dirinya dan Nikita Mirzani masih sama-sama baik. Aku biasa aja, baik-baik aja, insya Allah, ungkap Loli dikutip dari YouTube Cumi Cumi Minggu 8 April 2024.
Loli juga tetap menganggap Nikita sebagai ibundanya dan terus berusaha untuk meminta maaf sampai wanita yang melahirkannya itu dulu. Loli pun menyebut Nikita Mirzani sosok ibu yang keras kepala dan egois. Maka dari itu saat ini Loli memilih legowo dan percaya suatu saat nanti Nikita Mirzani bisa memaafkan dirinya. Ibu aku ini tipikal yang keras kepala ya, egois. Ibu aku ini tipikal orang yang keras kepala ya, egois. Jadi biarin saja nanti dia lulus sendiri, nggak perlu dipaksa, kata Loli dikutip dari Intens Investigasi Senin 8 April 2024. Loli pun menyebut dirinya bakal terus berupaya agar hubungannya dengan sang ibu bisa membaik. Terlepas dari perseteruan yang belum mereda, Loli bakal tetap menganggap Nikita sebagai ibu kandungnya. Kalau untuk usaha-usaha itu harus dong, walaupun mau gimana pun juga kan itu tetap ibu aku. Jadi harus berusaha untuk memperbaiki hubungan, ujarnya. Lantas Loli tak mau memaksakan kehendak sang ibu jika memang belum ingin menyudahi perseteruan tersebut. Namun sebagai anak dirinya tetap bakal harus mencoba agar nantinya bisa kembali ke pelukan ibunya. Sebelumnya Nikita Mirzani menyebut Fadel Bajida adalah dalang yang membuat Loli berhenti sekolah di London. Namun Loli membantah pernyataan ibu kandungnya tersebut. Loli mengatakan ia berhenti sekolah bukan karena Fadel Bajida, melainkan karena kedinginannya sendiri. Dalam kesempatan itu Loli membantah keras tudingan Nikita Mirzani atas Fadel Bajida yang menghasut sang putri untuk berhenti dari sekolah.